Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd. Hari ini tanggal 2 Safar 1443, saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Bismillah. Yang pertama, Assalamualaikum, afwan Ustaz, lau samahtum, mau bertanya tentang mustalah. Maksud lafal ini bagaimana? Infarada bihi Ahmad walam yukhrijuhu. Maksud kalimat itu adalah Imam Ahmad meriwayatkan suatu hadis dengan sendirian tanpa yang lain-lain. Jadi maksudnya para penulis kitab-kitab hadis kutubus sittah tidak meriwayatkannya. Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah, ya semuanya enggak meriwayatkan. Karena kalau semuanya meriwayatkan maka disebut rawahul jamaah, diriwayatkan oleh jamaah, yaitu jamaah 7 orang. Yaitu yang pertama adalah Bukhari, Muslim 2, kemudian tambah kitab Sunan 4, berarti sudah 6 ya, tambah satu lagi Imam Ahmad 7 orang. Wallahu a'lam. Kemudian yang kedua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz, minta kumpulan nasihat atau pesan-pesan Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat beliau, seperti nasihat kepada Abu Hurairah yang dipesan untuk salat witir sebelum tidur. Ini untuk mencari hadisnya mudah sekali ya. Kalau yang riwayat Abu Hurairah tadi kalimatnya adalah Ausani Khalili. Antum tulis Ausani Khalili. Nah, kemudian diklik saja akan muncul hadisnya yang diriwayatkan oleh Bukhari dan yang lain-lainnya. Ini saya bacakan contohnya yang Abu Hurairah, Ausani Khalili bithalath. Nabi wasiati saya 3 perkara, saya tidak tinggalkan sampai mati. Puasa 3 hari tiap bulan, salat duha, dan tidur setelah salat witir. Adapun dengan redaksi yang lain kita bisa cari dalam Jami'us Shaghir dengan kalimat usika, aku wasiati kamu. Tapi setelah itu di bawahnya Anda tulis sahih, supaya yang muncul hanya hadis-hadis sahih saja, yang dhaif tidak muncul. Nah, ternyata dengan kata-kata usika yang artinya saya wasiati kamu, kita temukan ada 7 hadis yang sahih. Nah, ini semuanya wasiat-wasiat dari Nabi SAW kepada sebagian sahabat beliau, tapi wasiat itu juga berfungsi untuk kita, juga berlaku untuk kita. Contoh di sini, usika an tastahya minallahi ta'ala, saya wasiati kamu supaya kamu malu kepada Allah. Kama tastahyi minar rajulis salih min qaumik, sebagaimana kamu malu dari seorang laki-laki yang soleh dari kalangan kaummu. Usika alla takuna la'anan, aku wasiati kamu jangan menjadi orang yang suka melaknat. Usika bitaqwallahi ta'ala fa innahu ra'su kulli syai', aku wasiati kamu untuk bertakwa kepada Allah karena dia adalah puncak segala sesuatu, dan selalulah berjihad karena dia adalah kerahiban di dalam Islam. Selalulah berzikir dan tilawah Al-Quran karena dia merupakan rehatmu di langit dan pujian bagimu di bumi. Demikian juga Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, usika bitaqwallahi ta'ala fi sirri amrika wa alaniyati, aku wasiati kamu untuk takwa kepada Allah baik dalam kondisi sir maupun dalam terang-terangan. Dan kalau kamu sudah terlanjur berbuat jelek, maka berbuat baiklah, dan jangan minta kepada seorang pun sesuatu apapun juga, dan kamu jangan memanggang amanah, maksudnya karena dikhawatirkan tidak bisa menunaikan amanah, dan kamu jangan memutuskan di antara 2 orang. Ini pesan kepada Abu Dzar radhiyallahu anhu yang dianggap oleh Nabi tidak pantas untuk menjadi seorang qadhi. Kemudian sabda Nabi, usika bitaqwallahi ta'ala wat takbir ala kulli syaraf. Ini pesan Nabi kepada orang yang mau safar, aku wasiati kamu takwa kepada Allah dan takbir setiap kali jalannya menanjak, jalannya naik. Ma yamna'uki an tasma'i ma usiki bih, apa yang mencegah engkau, ini sabda Nabi kepada seorang sahabat wanita, untuk kau dengarkan wasiatku padamu, yaitu kamu ucapkan setiap masuk pagi dan masuk sore, ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghith aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Jadi ini doa sangat penting untuk dibaca pagi sore ya. Wahai Zat yang maha hidup, yang maha berdiri sendiri, hanya dengan rahmatmu aku minta tolong, perbaikilah semua kondisiku, dan janganlah engkau pasrahkan diriku kepada diriku sendiri sekejap mata pun juga. Kemudian, ya Mu'adz, ini hadis yang sangat terkenal, wahai Mu'adz,
Demi Allah, sungguh aku cinta kamu, maka aku wasiati kamu wahai Mu'adz, betul-betul jangan kamu tinggalkan di belakang setiap salat, maksudnya salat fardu, untuk mengucapkan doa Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah saya untuk bisa zikir dan syukur dan ibadah yang bagus kepadamu. Ini beberapa contoh saja wirid-wirid wasiat-wasiat yang disampaikan oleh Nabi kepada para sahabatnya. Yang ketiga, Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya, saya dikasih tetangga nasi dan ayam, katanya bancaan gitu, apakah boleh dimakan Ustaz? Gak ada masalah, kalau dia adalah seorang muslim maka sembelihannya adalah halal. Adapun seandainya dia mengadakan acara-acara yang bid'ah, maka acara yang bid'ah itu tidak menyebabkan makanannya menjadi haram. Makanannya yang halal tetap halal, karena hukum asal segala makanan, segala sesuatu adalah halal. Ketika diharamkan maka harus ada dalilnya untuk mengharamkan tersebut. Adapun kalau tetangga ini adalah seorang musyrik, penyembah berhala, misalnya orang Hindu atau Buddha, maka sembelihannya memang haram, sehingga tidak boleh kita makan. Nah, kalau di sini ayam dia menyembelih sendiri, sembelihannya berarti haram, maka tidak boleh kita makan. Adapun sembelihan ahli kitab Yahudi Nasrani maka dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dalam surat Al-Maidah. Kemudian yang keempat, bismillah Ustaz, mohon penjelasan mengenai memakan makanan yang dijilat api, kaitannya dengan wudu. Ya, dulu di awal Islam memakan makanan yang sudah dimasak api itu membatalkan wudu. Tetapi setelah itu hukumnya dihapus oleh Nabi SAW sehingga tidak lagi membatalkan wudu. Kata kuncinya mimma massatin nar. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, tawaddu wudulah kalian mimma massatin nar, dari sesuatu yang telah tersentuh api. Jadi misalnya kita minum kopi, ya, kopi ini sebelumnya sudah dimasak dengan api, nah, maka ini menyebabkan batalnya wudu kita. Ini hadisnya sahih riwayat Muslim. Tapi hadisnya sudah mansukh. Mansukh itu sudah dihapus hukumnya. Taunya dari mana? Dari hadis yang lain. Karena adalah Nabi SAW ya'kulu mimma massatin nar, makan dari sesuatu yang telah tersentuh api, thumma yusalli wa la yatawadda, kemudian langsung aja salat tanpa mengulangi wudu. Hadis riwayat Tabarani sahih. Nah, maka hadis inilah yang dijadikan dalil oleh para ulama bahwa hukum tadi itu sudah terhapus karena sudah tidak dipakai lagi oleh Nabi SAW. Kelima, bismillah, afwan mau bertanya, kalimat yang berbunyi bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Qur'an berjalan, itu redaksi aslinya seperti apa dan perkataan siapa? Kalimat yang saya tahu bukan Rasulullah Al-Qur'an berjalan ya, tapi kana khuluquhul Qur'an. Kana khuluqu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Al-Qur'an. Adalah akhlak Nabi Al-Qur'an. Jadi Nabi maksudnya menerapkan Quran, sehingga kalau mau tanya bagaimana akhlak Nabi, ya baca Quran, itulah akhlak Nabi SAW. Nah, itu tampaknya yang dimaksud oleh orang-orang Nabi itu Al-Quran berjalan ya. Jadi kalimatnya memang bukan Quran berjalan, tapi adalah Nabi akhlaknya itu Al-Quran. Ini hadis riwayat Imam Muslim, dan itu merupakan perkataan istri Nabi yang paling tercinta, yaitu Aisyah radhiyallahu anha, ketika dia ditanya oleh seorang tabi'in bagaimana akhlak Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka Aisyah mengatakan, kamu kan hafal Quran. Nah, akhlak Nabi itulah Quran. Jadi suruh melihat dalam Al-Quran bagaimana yang akhlak-akhlak yang disebutkan dalam Quran itu semuanya sudah diterapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Misalkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam Al-Quran kita temukan sifat seperti ini, wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha, balasan dari keburukan adalah keburukan yang setimpal. Tetapi Allah katakan, faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah, siapa yang memaafkan dan berbuat baik pahalanya ditanggung Allah. Nah, inilah akhlak Nabi. Nabi kalau dilakukan perbuatan jelek sama beliau kepada seseorang, dari seseorang kepada beliau, beliau akan memaafkan, tidak membalas yang buruk dengan yang buruk. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam terapkan ayat ini, surah Asy-Syura ayat 40. Demikian yang dapat kita bicarakan pada siang hari ini. Sudah selesai pertanyaan-pertanyaan yang masuk ya. Adapun sisa waktu kita akan membaca surah At-Takwir
dengan qiraah mutawatirah, berbagai macam qiraah mutawatirah yang sumbernya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Bismillahirrahmanirrahim. Idza asy-syamsu kuwirat wa idza an-nujumu kadarat wa idza al-jibalu suyirat wa idza al-'isharu 'uttilat wa idza al-wuhushu husyirat wa idza al-biharu sujirat. Boleh dibaca sujirat atau sujirat. Wa idza an-nufusu zuwijat wa idza al-mau'udas su'ilat. Boleh diidghamkan mau'udas su'ilat. Bi ayyi dhanbin qutilat wa idza as-suhufu nushirat. Bi ayyi dhanbin qutilat. Boleh dibaca qutilat atau qutilat. Wa idza as-suhufu nushirat wa idza as-suhufu nushirat. Boleh dibaca dengan tasydid. Wa idza as-samaa'u kushitat wa idzal jahimu su'irat. Boleh dibaca su'irat atau su'irat. Wa idzal jannatu uzlifat alimat nafsum ma ahdarat. Fala uqsimu bil khunnas al jawaril kunnas wal layli idza as'as was subhi idza tanaffas. Innahu laqawlu rasulin karim ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رئيه بالأفق المبين. Boleh dibaca imalah ri'ehu. وما هو على الغيب بضنين. Ini boleh dibaca dengan dha, dhanin, sebagaimana qiraah Ibnu Katsir dan yang lain-lain. Boleh juga dibaca dengan dhad bidhanin sebagaimana qiraah kita biasanya, yaitu qiraah Asim ya. Wa ma huwa 'alal ghaibi bidhanin. Kalau pakai dha artinya orang yang tertuduh. Kalau pakai dhad artinya orang yang bakhil. Nabi tidak tertuduh dalam menyampaikan wahyu. Semua wahyu sudah disampaikan apa adanya. Tidak mungkin beliau kurangi, tidak mungkin beliau tambahi, tidak mungkin beliau ubah, tidak mungkin beliau korupsi. Kalau dibaca dengan dhad, maka Nabi tidak bakhil dalam menyampaikan wahyu. Artinya semuanya sudah disampaikan, tidak pernah beliau korupsi sama sekali. Wa ma huwa biqauli syaitanir rajim fa aina tadhhabun in huwa illa dzikrun lil alamin liman syaa'a minkum ay yastaqim liman syaa'a minkum ay yastaqim. Syai'a boleh dibaca imalah sebagaimana bacaan Ibnu Dzakwan yang maupun yang lain-lain. Wa ma tasha'una illa ay yasha Allahu rabbul alamin. Kemudian ketahuilah bahwa dalam surah ini banyak kata yang bisa dibaca dengan idgham. Misalnya wa idzan nufuz zuwijat, nufuz zuwijat, maka sinnya diidghamkan pada zain. Wa idzal mau'udas su'ilat, taknya diidghamkan pada sin. Fala uqsim bil khunnas, memnya diidghamkan pada ba ya. Uqsim bil khunnas innahu laqawlu rasulin karim, lamnya diidghamkan pada ra ya. Kemudian wa ma huwa 'alal ghaibi dhanin, ghaibi dhanin. Nah, ini ba-nya boleh diidghamkan pada ba karena sama-sama satu jenis hurufnya itu. Demikianlah yang dapat kita bicarakan pada siang hari ini. Benarnya dari Allah Ta'ala, dan apabila ada salahnya fa astaghfirullahaladzim alaihi walakum. Adapun pertanyaan-pertanyaan yang baru masuk, maka insyaallah akan kita jawab pada waktu yang akan datang. Wallahu a'lam bissawab. Walhamdulillahi rabbil alamin.